Alhamdulillah Pak Haji Kak Ebot gitu. Awet ngora. Tapi memang masih ngora ya? Masih ngora baru 33 Pak Haji. 33. Sisanya Pak Haji. Sisanya. Kita perkenalkan pada penonton, tamu saat ini adalah Agus Jagal. Namanya serem, Jagal. Beliau di Bandung menjadi IO penyelenggara Latber di Sulaiman, dan Latbernya itu rame. Jadi kita mau gali kenapa kok bisa rame gitu, Kang Agus. Siapa? Jadi kalau saya amati Latber itu kan banyak, dan punya Kang Agus termasuk Pak rame lah di antara yang rame. Alhamdulillah. Dan itu bertahan lama. Itu dari ngelola Latber di tahun berapa? Itu 2008 2007 Pak Haji. Mulai. Lama berarti. Alhamdulillah Pak Haji. Ya, dari kecil-kecil sampai belajar. Awal dulu di mana? Siap? Awal di mana? Awal itu di lapang kecil pisan Pak Haji. Lapang Itu kecil. di Hiu Macan. Di Rancamanyar Pak Haji. Itu awal-awal belajar juri sambil belajar Belajar pada saat itu juri dulu pernah gabung dengan orang lain dulu apa langsung belajar sendiri tuh? Oh enggak, belajar dulu sendiri Pak Haji. Belajar sendiri, ada yang bisa satu orang tapi belum begitu. Enggak, Kang Agus sendiri. Oh iya. Jadi belum pernah ikut organisasi apa? Oh, belum. PBI itu? Belum Pak Haji. Sendiri Alhamdulillah, ya. otodidak. Ya, jadi independen aja Pak Haji. Jadi, Itu basicnya sebelum jadi itu udah penggemar burung. penggemar burung. Dari Dulu penggemar burung apa? Sebelum jadi itu? sebelum itu paling senang di Wambi Pak Haji. Oh, zaman zaman bahula. Iya, alhamdulillah Pak Haji. Karena kalau udah penggemar burung sekarang tak apalin tuh. Itu teh di Tangga dulu tuh sekitar waktu Tahun 2008 udah jarang Wambi. 17.500 sampai 22.500 tuh Pak. Tahun 2008 udah jarang, tahun 2000 ke sana. Ya, Oh, Wambi. Jadi merintis di situ terus sampai katakanlah mengelola lapang itu bisa ada lebih penggemar banyak, itu dari kapan bisa menjadi apa? Jadi lumayan lah pendapatan. Alhamdulillah Pak Haji, itu dari awal Hiu Macan langsung ke Rancamanyar, bertambah dulu itu sama Asio almarhum. Itu PBOP itu dulu namanya. PBOP. Ya, PBOP langsung ke Bojong Pulus. Bojong Pulus. Bojong Pulus. Pak Sek ya, apa AKBP bukan? Ya, AKBP itu, Pak Heri. Pak Heri ya. Ya, itu Pak Heri di ya. situ alhamdulillah awal mula itu sampai ya Berapa tahun di Pak Heri? di Pak Heri itu hampir 5 tahun Pak. 5 tahun ya. Saya ingin tahu tip atau trik mengelola biar orang senang, loyal, datang, itu menurut Pak Agus Jagal gimana? Kalau di pribadi saya Ya. Pak Haji, satu emang nggak mudah, jadi cari kepercayaan dari Kicau Mandiri itu emang susah. Karena orang datang berarti percaya. Ya, Percaya segala hal. Ya, jadi awal-awal kita bikin ya itu supaya kepercayaan Kicau Mandiri ke Tumbuh. kita itu gimana? Ya dari menarik, dari satu ya penjurian, dua pelayanan, emang harus bagus lah gitu Pak. Jadi kalau kita pelayanannya, jurinya ya repot juga Pak. Karena di sini Kang Agus kan selain menjadi penyelenggara kan menjadi penjurian juga. Ya Pak. Ya, Pak. Itu kalau seandainya pemilik gantangan tidak paham burung, agak berat kan? Kalau saya pribadi emang berat. Berat ya. Berat berarti. Jadi bukannya nggak percaya ke reka-reka diri kita terus sekolah apa segala, bukan, tapi lebih nyaman itu kalau kita turun sendiri itu lebih Dan paham, ya minimal paham lah. Oh ya, lebih paham. Kalau paham itu lebih bagus. Jadi ya pemirsa penonton, bahwa menjadi penyelenggara Latber lomba itu syaratnya ya harus paham tentang burung, tentang penilaian, walaupun tidak turun tapi paham tentang burung ya. Betul Pak. Harus itu. Harus ya. Harus itu, kalau bisa itu diharuskan. Kalau yang nggak paham ya repot juga Pak Haji. Karena paham tentang penilaian,
yang namanya juri kan banyak. Berarti kalau jurinya main mata, paham. Itu solusinya gimana kalau ada juri yang tidak menutup mata lah, itu ada aja lah, itu gimana? Solusinya kalau saya suka diskor berarti. Jadi misalnya ada kejadian gitu, terus ada bukti-buktinya, kita skor dulu. Ya misalnya dari 1, 2, 3, kalau nggak ini kita. Kalau diskor kabur nanti kurang juri, gimana? Itu cara perekrutan jurinya gimana? Kalau sudah diskor tentang juri terus kurang juri, gimana? Alhamdulillah Pak Haji, kalau sekarang posisi di Sulaiman itu juri itu udah 18 orang. 18 orang. 18 orang. Itu bergabung, yang paling lama itu berapa orang yang loyal, yang menurut Kang Agus saat ini loyal dari yang paling lama itu berapa tahun, berapa orang? Itu posisi tetap sama juri sampai sekarang udah ada 30 tahunan berarti udah 30 tahunan? Ada 30 tahun itu udah 7 orang berarti. Berarti udah hafal keinginan Kang Agus sebagai bos gitu. Jadi emang kalau saya itu bikin IO itu jadi ada kebersamaan berarti. Jadi kerja sama tim. Kerja sama tim. Ya, jadi saya punya IO Sulaiman itu manis dibagi bareng. Ya, jadi pahit dibagi bareng. Itu Pak Haji. Pernah nggak? Kan gini, lomba itu latber itu hujan. Oh pernah Pak. SDM datang semua hujan, itu kadang-kadang dihonor atau enggak mereka? Itu paling ganti besi. Malah pernah Pak Haji kejadian di Sulaiman awal-awal buka Sulaiman itu Pak Haji, kadang-kadang kontesan udah datang berapa menit, seperempat menit, pergi datang lagi yang baru. Pergi datang lagi yang baru. Kenapa? Itu kenapa Mas bisa gitu? Awal-awal Pak Haji. Gak percaya gimana? Jadi awal-awal gitu kan, jadi belum ada kepercayaan itu, makanya itu yang susah. Menanamkan kepercayaan pada kontestan, mereka percaya dengan penjurian kita. Betul. Itu tidak mudah. Tidak mudah Pak. Itu nomor 1 sebetulnya. Nomor satu itu. Jadi kepercayaan dari Kicauman ya. Jadi kita benar-benar harus penilaian harus real. Jadi misalnya ada kesalahan dari tim juri, dari tim panitia, tapi kalau tidak disengaja, masih malu. ngerti, dimaklum Pak Haji. Jadi, asalkan bukan faktor tidak disengaja. Jadi dia itu malah kadang-kadang ngasih tahu bagus gini. Alhamdulillah. Itu jadi saya dari beberapa tahun ini sampai sekarang masih eksis, alhamdulillah lah ya. Jadi kalau nggak ada kicauannya ya susah juga. Ya kan bisa hidup kan ada kicauannya. Alhamdulillah. Kang Agus, saat ini kan banyak tumbuh latber ya, banyak lah. Itu manusiawi karena yang namanya orang cari kehidupan betul. Tapi kan di sini ada aura persaingan, aura kompetisi. Betul. Apalagi ya untuk menjaring kontestan kadang-kadang bikin kemasan yang losgan, yang panitia siap rugi. Itu menyikapinya Kang Gus gimana? Kalau saya malah seneng Pak Haji. Jadi ada beberapa IO di samping kita itu malah senang. Kenapa? Bukannya itu persaingan? Anda pede sekali. Kalau saya pede Pak Haji. Jadi padanya gini, asa persaingan kita sehat itu malah senang. Jadi buat gini, jadi kita misalnya lomba di Sulaiman berkicau itu lagi rame, terus ada saingan itu malah bagus. Buat apa? Buat jadi si juri itu jangan kita terlena, jadi terlena. Iya. Jadi ada inovasi. Dituntut kerja bagus. Nanti ke tempat lain. Betul. Di tempat lain pesan dikit, honornya sedikit. Itu Pak Haji. Jadi dituntut harus bagus. Iya. Jadi malah memacu kita lebih lebih bekerja lebih baik lagi lah mungkin. Itu Pak Haji. Jadi bukan istilahnya kadang-kadang ada ya bisa dekat gitu. Gak apa-apa. Kalau saya nggak jadi istilahnya beban, ancaman itu. Bukan. Dinikmati aja Pak Haji. Kita bersaing sehat gitu kan, intinya gitu. Jadi bersaing sehat itu ya pada bagus kualitas penjualan. Itu Pak Haji nomor 1. Saat ini burung-burung yang dominan apa sih? Beda tahun kan beda ya? Beda Pak Haji. Justru kalau Bandung Selatan apa aja? Bandung Selatan, alhamdulillah Pak Haji. Justru kalau di Bandung Selatan itu dari mana-mana itu pasti datang. Itu kelebihan Bandung Selatan. Dan kadang kalau Bandung Selatan burung-burung yang di kota sedikit di sana ada Pak, jenggot, pentet, ada. Jadi ada jenggot, ada konin, pentet, sogon. Yang di tengah itu nggak ada. Maksudnya kota lah gitu kan.
Ya, ada. Jarang-jarang. Ya, jarang. Coba petet jenggot mah jarang ada. Betul. Kalau di sana lakber rutin jenggot petet masih ada berapa kata? Kalau di sana kayak jenggot ya di sekitar 21 masih ada. Kalau Bagus. Petet ada peserta? Kalau pentet posisi sekarang itu belum ada, di Sulaiman Berkicau. Tapi kalau di sebelah kayak Bansel, kayak di Saat banyak. Emang kalau pentet itu pusatnya baru selatan. Tadi saya bicara ngobrol dengan Ade Sulistyo, katanya salah satu tempat yang lakbet masih ramai itu di Sulaiman, di punya Kang Agus Jagat. Itu Alhamdulillah. Itu bisa gitu, karena yang lain sepi, ini ramai itu. Anda punya pelet atau apa? Ya jadi gitu, jadi balik lagi ke itu apa namanya kepercayaan. Jadi kepercayaan Kicau Mania ke kita aja Pak Haji. Jadi kita harus amanah dari Kicau Mania nitipin burung itu kan udah percaya. Iya. Kita ya jangan sampai disia-siakan itu amanah itu. Jangan sampai karena ada rakos sebungkus uang 50.000 itu kan nggak gede sebetulnya. Jadi penilaian robahnya. Nah itu jangan sampai gitu Pak. Itu deh. Tapi kan gini Kak, sebagus apapun kita melayani, menilai dengan baik, ada aja orang yang nggak puas. Ada aja. Ada Pak. Itu pernah nggak mengalami orang yang protesnya itu apa anarkis terlalu gitu? Pernah nggak? Kalau anarkis bisa malah belum pernah Pak. Oh yang apa sampai ngotot ada? Itu kalau sampai ngotot itu justru. Tapi kalau dikasih pemahaman mereka ngerti. Jadi intinya begitu jadi Pak Haji. Jadi kita nerangin apalagi sebagai korlap gitu Pak Haji kan. Jadi neranginnya itu ya jangan sampai asal. Contoh misalnya burung ke bawah, kita sampai jangan nggak tahu burung ke bawah. Masanya Kicau Mania itu suka ada yang ngetes Pak Haji. Ngetesnya gini, padahal burung dia kurang jalan, ada apa, tapi kadang-kadang nanyain, itu wajar. Ngetes? Iya, jadi kadang-kadang cuma nanyain itu malah bagus. Buat apa? Ya buat ke kita, ya buat ke Kicau Mania. Biar kerjanya benar. Ya, jadi kalau bisa mah justru Pak Haji, yang juara 1 itu bagusnya nanyain. Kan jarang-jarang juara 1 nanyain kurang apa, bagusnya burung saya itu apa kelebihannya. Harusnya kan gini, harusnya gini. Burung saya kok juara 1 perasaan saya apa nggak yakin nggak ada ya? Nggak ada. Itu harusnya gitu. Jadi bila mana nanti Pak Haji kadang-kadang kan gini burung itu juara 1 pas lawan-lawannya ada pas kurang bagus. Ada. Jadi gitu kan pas minggu depannya lawan-lawannya itu ada yang kelebihannya itu ya contoh ya dari durasi kerjanya dari irama lagunya ada lebih. Kok kenapa kayak kontesan ada yang minggu kemarin juara 1 kok sekarang enggak? Nah itu karena kadang burung bagus belum tentu tampil. Betul, berarti betul. Kan kadang-kadang kalau 60 burung, 10 burung yang bagus-bagus kebetulan nggak tampil, ada burung yang biasa juara, kebetulan aja yang 10 burung nggak tampil. Bisa Pak Haji. Ada daun suroki ya? Betul. Ada daun suroki gitu. Jadi kayak lakbet aja sekarang posisi di Sulaiman Berkicau Pak Haji. Jadi bukan nggak mau istilahnya contoh harus ada los poin apa, emang zamannya udah beda. Sekarang los poin atau? Gak ada Pak Haji. Jadi los poin cuma 1-2. Dibatasi. Jadi nggak banyak los poin. Banyaknya kebakar. Ya itu Pak Haji. Seninya itulah, seninya main lakbet itulah ya. Justru malah posisi sekarang kata saya lakbet bisa naik daun Pak Haji. Kenapa faktor apa? Faktor 1 dari tiket aja sekarang udah dikasih 10.000 udah mulai nggak mau Pak Haji. Jadi berapa? Paling mahal berapa? Sekarang 50 sudah 50. Udah Pak Haji, minggu kemarin 50. Tanggal 29 ada sambil promo aja sekali. Di tanggal 29 hadiah apa tiket 100 ada yang 4 juta Pak. Lakbet. Kemarin kan ya mungkin dengan itu booming lagi lah ya. Insya Allah Pak Haji. Bisa ya. Bisa. Masalah malah kondusif Pak Haji. Kenapa? Tiket mahal malah kondusif kenapa? Enggak, jadi di lakbet malah kondusif gak kayak dulu. Posisi sekarang itu karena mereka takut. Kebakar. Kalau anarkis dibubarin gak ada yang gelar. Ya, jadi alhamdulillah Pak Haji. Jadi enak nonton sambil tepuk juga nggak begitu berisik. Disuruh keluar mana. Pokoknya enak bisa diarahin lah. Bisa diarahin. Pemain LB sekarang lebih. Bagus lah. Berarti daya tarik sebuah lakber atau sebuah event itu bukan hanya di hadiah, bukan tapi di pelayanan, justru ya. Bukan. Di penjurian. Itu. Bukan. Jadi di penjurian ya amanah dari Kicau Mania kita jangan apa namanya
apa namanya ya, kita istilahnya amanah itu kita benar-benar harus jaga Pak. Ya, tanggung jawab karena ya, tanggung jawab. Mereka itu sudah beli tiket, sudah percaya betul, ke kita. Betul Pak. Berarti dilaksanakan nilai dengan sebaik-baiknya. Betul. Gitu ya. Terima kasih Kang Gus ya. Sama-sama Pak Haji. Sama-sama. Semoga obrolan ini bermanfaat bagi penonton, mungkin yang penontonnya itu penyelenggara lakber, bahwa kunci dari eksisnya sebuah lakber adalah di pelayanan, dalam hal ini ujung tombaknya di penjudian. Karena sebagus apapun kemasan, tiket murah dia tonoskan, manakala penjuriannya nggak bagus pasti hijau mainnya nggak mau datang. Jadi kepercayaan itu nomor satu ya. Oke, demikian, terima kasih, sampai jumpa.